Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B212B yang beranggotakan 1 Emma Sofariah dan saya sendiri Nurul Amanah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai ekuitas. Yang pertama, pengertian ekuitas. Ekuitas adalah sisa aset setelah dikurangi dengan semua liabilitas perusahaan. Atas dapat dikatakan bahwa ekuitas sama dengan aset neto. Ekuitas sering diklasifikasikan sebagai modal saham, premi saham, laba ditahan, saham treasury, atau kepentingan non-pengendali. Dalam laporan posisi keuangan, ekuitas bertambah seiring dengan bertambahnya laba perusahaan. Selanjutnya, penerbitan saham. Penerbitan saham dalam beberapa bagian, yakni 1. Saham bernilai nominal. Nilai nominal saham tidak ada hubungannya dengan nilai wajar saham. Saat itu nilai nominal saham sangat rendah nilainya. Hal ini membantu perusahaan untuk menghindari liabilitas kontingensi yang berkaitan dengan penjualan saham di bawah nilai nominal. Yang kedua, saham tanpa nilai nominal. Alasan diberikannya saham tanpa nilai nominal adalah 1. Menghindari liabilitas kontingensi yang memungkinkan terjadinya jika perusahaan menerbitkan saham dengan nilai nominal dengan diskonto. Yang kedua, jika saham diterbitkan tanpa nilai nominal, maka tidak ada masalah untuk menentukan nilai wajar saham. Hal ini terutama menguntungkan penerbitan saham untuk item properti seperti aset tetap atau aset tidak berwujud. Yang ketiga, biaya perolehan penerbitan saham. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menerbitkan saham seperti biaya underwriting, biaya cetak, dan pajak diperlukan sebagai pengurangan premi saham. Biaya-biaya tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya operasional karena tidak ada hubungannya dengan penjualan. Selanjutnya, pembelian kembali saham. Perusahaan sering kali membeli kembali saham beredar mereka dengan tujuan 1. Meningkatkan laba per lembar saham dan tingkat pengembalian modal. 2. Membagikan saham sebagai kompensasi karyawan atau untuk memenuhi persyaratan manajer dan akuisisi bisnis. 3. Mengurangi jumlah pemegang saham atau meningkatkan kembali saham. 4. Menstabilkan atau bahkan meningkatkan harga saham karena pembelian saham akan meningkat permintaan. Pembelian saham treasury. Perusahaan dapat menggunakan dua metode untuk mencatat pembelian saham treasury, yaitu metode biaya perolehan dan metode nilai nominal. Pada metode biaya perolehan, pembelian saham treasury dicatat dengan mendebit akun saham treasury dan melaporkan akun tersebut sebagai pengurang ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pada metode nilai nominal, semua transaksi saham treasury dicatat sebesar nominalnya dan melaporkan saham treasury sebagai pengurang modal saham. Saham preference. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, saham preferensi atau fitur tertentu tidak dimiliki oleh saham biasa. Fitur yang sering dikaitkan dengan saham preference antara lain 1. Saham preference kumulatif, 2. Saham preference partisipasi, 3. Saham preference convertible, 4. Saham preference callable, 5. Saham preference redeemable. Sebagai contoh, PT Laut Biru mentransfer investasi pada sekuritas miliknya kepada para pemegang saham senilai 125 juta rupiah. Sebagai dividen, pengumuman dividen dilakukan pada tanggal 29 Desember dan dividen dibagikan pada tanggal 31 Januari. Pada tanggal pengumuman, nilai wajar sekuritas tersebut adalah 200 juta rupiah. Pada tanggal pengumuman dividen 29 Desember, PT Laut Biru mencatat investasi ekuitas 75 juta, keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar sekuritas, laba atau rugi 75 juta rupiah. Laba ditahan atau pengumuman dividen properti 200 juta rupiah, utang dividen properti 200 juta rupiah.
Pada tanggal pembayaran dividen 31 Januari, PT Laut Biru mencatat jurnalnya uang dividen properti 200 juta rupiah, investasi ekuitas 200 juta rupiah. Dividen likuidasi. Perusahaan yang bergerak dalam bidang tertentu, seperti pertambangan, memiliki aset yang nilainya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Apabila aset tersebut telah habis, maka habislah pula bisnis tersebut. Dengan semakin susutnya nilai aset, berarti perusahaan secara berangsur-angsur mengalami likuidasi atau pembubaran. Laporan perubahan ekuitas. Perubahan juga harus menyajikan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas meliputi 1. Total laba komprehensif yang disajikan terpisah yang diatributkan kepada pemilik entitas dan kepentingan non-pengendali. 2. Pengaruh dari aplikasi retrospektif untuk setiap komponen ekuitas. 3. Rekonsiliasi antara nilai buku setiap komponen ekuitas pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah atas perubahan yang diakibatkan oleh laba atau rugi setiap item laba komprehensif. Baik, sekian presentasi dari kami. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.